Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kondisi kehidupan masyarakat di Pulau Pelampung Selat Malaka tak banyak diketahui. Di pulau itu fasilitas cukup terbatas, layaknya pulau terdepan tertinggal dan terisolir. Pulau ini salah satu pulau terdepan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Singapura. Di pulau ini kita akan melihat jelas ratusan kapal super tanker melintas dan berjejer di perairan ini. Perairan ini cukup sering terdengar karena sangat strategis di dunia. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Batam, Beres Lumban Tobing yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Beres. Ya, halo rekan Dea, rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi kehidupan masyarakat di Pulau Pelampung Selat Malaka ini. Baik, Mei. Terima kasih. Selamat siang, Tribuner. Nah, jadi Pulau Pelampung, pulau yang sangat strategis di Kota Batam ataupun yang terletak di Selat Malaka. Nah, pulau ini memiliki jalur yang cukup strategis yang diapit 3 negara begitu, yang terletak di selatan dan barat Singapura dan Malaysia. Nah, jadi pada proses perjalanan ketika saya sampai di sana, saya menyaksikan betul bagaimana suasana aktivitas kapal-kapal tanker yang setiap hari melintasi daerah tersebut. Namun di lokasi itu juga ada beberapa warga ataupun tepatnya di Pulau Pelampung yang dihuni hanya 7 kakak ataupun belasan orang ataupun keluarga begitu. Nah, jadi masyarakat yang tinggal di sana kehidupannya terbatas dan banyak permasalahan yang dihadapi dan dilalui cukup konflik begitu, rekan Mei. Kemudian dapat Anda jelaskan apa kendala yang selalu dihadapi masyarakat perbatasan Pulau Pelampung ini? Baik, kita cukup banyak berbincang dengan masyarakat pulau di sana. Salah satu masyarakat Pulau Pelampung, sebut saja Pak Min, bersama keluarga, ada juga Bu Sahara yang usianya sudah 77 tahun, dan bersama Majlan. Nah, mereka ini keluarga besar begitu. Nah, jadi ada sejumlah permasalahan yang kerap dihadapi mereka, terutama karena notabene juga masyarakat pulau yang setiap hari melaut. Nah, ini lokasi antara Pulau Pelampung dengan perairan Selat Malaka ataupun OPL itu sangatlah dekat. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum pernah melihat ataupun bisa lihat langsung di video, itu berkisar 2 kilometer begitu. Nah, jadi setiap kali masyarakat nelayan Pulau Pelampung turun melaut, mereka selalu terbawa arus begitu. Menurut perkiraan mereka, mereka belum jauh. Namun ketika mereka mendekati perairan Selat Malaka ini, mereka akan langsung didatangi Marine Police ataupun polisi perairan Singapura. Nah, lalu mereka akan diusir. Kapal polisi Singapura ini akan mendekat dan mengeluarkan bunyi bahwa pertanda mereka nelayan yang sudah mendekat itu sudah memasuki perairan begitu. Nah, jadi nelayan ini merasa selalu mendapatkan ancaman begitu ataupun intimidasi ketika melakukan pencarian ikan. Nah, sementara mereka membawa bahwa GPS mereka masih berada di perairan Indonesia. Namun ketika mereka mencari ikan di perairan tersebut, polisi Singapura selalu mengusir mereka begitu. Nah, ini ancaman yang selalu didapati oleh masyarakat Pulau Pelampung saat melaut. Ya, rekan Mei. Kemudian dapat Anda jelaskan lebih jelas lagi di mana letak Pulau Pelampung ini? Baik, Pulau Pelampung salah satu pulau penyangga yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Nah, jika kita sering mendengar ada Pulau Nipah, ada Pulau Takong, ada Pulau Pelampung. Nah, paling terdepan di antara Pulau Nipah itu merupakan Pulau Pelampung. Nah, ini berseberangan langsung dengan Pulau Senang. Itu Anda bisa kita lihat di video. Itu merupakan Pulau Senang yang langsung dilintasi ataupun beberapa kapal tanker super raksasa berlabuh di jalur perairan OPL tersebut. Nah, Pulau Pelampung juga berada di kecamatan Belakang Padang ataupun Kelurahan Pemping, Kota Batam. Ya, rekan Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang nelayan Pulau Pelampung. Berikut tayangannya untuk Anda. Di mana batas kita sebenarnya? Antara kita sama ujung sana kita nggak tahu loh batas kita di mana. Kan menggunakan GPS. Dan titik GPS sampai sekarang nggak jelas.
minta sama ini lain. Istilahnya GPS dari titik koordinat tadi dari waktu ke waktu kan istilahnya diperbaharui, ada lagi perundingan baru. Jadi kita mau yang terupdate gitu, kita sampai sekarang nggak tahu. Kadang kan kalau kita melaut atau mancing sering dikejar-kejar gitu kan. Karena apa? Karena nggak kejelasan tadi. Kalau jelas kan kita bisa menjaga jarak. Oh, ini udah dekat keluar, masuk lagi ke dalam gitu kan. Jadi sampai sekarang nggak jelas gitu. Pemerintah belum menegaskan ke khususnya masyarakat perbatasan, ini loh titik kita, di sebelah sini titik kita segini, istilahnya ngapain titik-titik itu disimpan, bagikan ke masyarakat. Khususnya kita perbatasan, itu yang kita butuhkan. Ini loh batas kita, ini kayak di darat kan ini ada patuk-patuknya segala macam. Kalau kita yang GPS, tapi tolonglah yang nomor-nomor koordinat tadi bagikan ke masyarakat. Sampai ke sana kadang kita dikejar. Kita dikejar dalam konteks tidak tahu mana lah batas sebenarnya. Yang ngejar siapa? Ini Pernah Pak? sering, bukan pernah lagi sorry. Sama Singapura gitu. Singapura, penjaga perbatasan, Coast Guard mereka lah gitu kan. Itu jadi kan saya sampai sekarang kalau mau dikatakan pasti ini batasnya nggak bisa juga. Kenapa? Sampai di sana kita juga dikejar-kejar juga gitu. Jadi kita masih bertanya, dari pemerintah kita sampai sekarang belum menurunkan mensosialisasikan lah istilahnya kan ke masyarakat. Pernah sampai mengalami ini Pak, semacam intimidasi ataupun Kalau kontak fisik? intimidasi enggak, cuma intimidasi ya kayak diputar-putarnya itu aja, disuruhnya keluar, udah gitu aja. Kalau Singapura, Kalau didatangi gitu Pak? ya didatangin, kita di luar didatangin suruh keluar segala macam. Itu tadi kan karena nggak ketahuan kita titik koordinat kita di mana gitu loh. Kalau di darat kan kita bisa nampak ini patok, tapi karena menggunakan GPS, nah titik tadi itu yang kita butuhkan gitu sebagai pegangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.